Dempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan pada hari ini sehingga dapat berkumpul di sini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 03 Pulau Beringin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Kepala Tenaga Administrasi Sekolah dan Staf Administrasi Sekolah, dan Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai asesmen nasional. Jadi sebelum mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Maftareka Putra. Ini saya mengikuti bimbingan teknis asesmen nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan angkatan pertama atau angkatan 1. BIMTEK atau bimbingan teknis ini sendiri dilaksanakan secara daring bertahap mulai dari bulan awal Januari dan kalau tidak salah sampai bulan Maret, sampai 14 angkatan. Itu dilaksanakan secara daring di portal gurubelajar.kemendikbud.go.id. Yang pertama, asesmen nasional. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai itu apa itu asesmen nasional. Yang pertama itu apa itu AM atau asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah sebuah program evaluasi. Jadi ini kata kuncinya program evaluasi, bukan program penilaian. Nah, jadi kalau evaluasi itu ada yang dievaluasi. Evaluasi itu ujungnya nanti untuk perbaikan. Kalau penilaian itu ada pemeringkatan. Nah, ini evaluasi. Program evaluasi, nah yang dievaluasi itu adalah input, proses maupun output dari yang dikenal dengan segitiga asesmen atau segitiga pembelajaran, mulai dari kurikulum, pembelajaran, dan hasil dari pembelajaran itu. Jadi yang dinilai itu bukan cuman, yang dievaluasi itu bukan cuma hasil belajarnya, tapi mulai dari siswa masuk, apa yang didapat, yang inputnya, kemudian proses pembelajarannya, proses di sekolahnya, dan kemudian terakhir itu ada output. Nah, dengan adanya output ini kemudian nantinya itu bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran itu sendiri, mulai dari sarana prasarana, kurikulum, materi, dan lain sebagainya. Itu sekilas mengenai asesmen nasional. Nah, terus apa bedanya asesmen nasional dan ujian nasional yang sebelumnya sudah dilaksanakan? Ini adalah perbandingan antara AM dengan ujian nasional. Yang pertama mulai dari tujuan dari pelaksanaan itu sendiri. Kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, bukan hanya mengevaluasi hasil belajar, tapi lebih pada mutu. Sedangkan ujian nasional itu hanya hasil belajar murid secara individu. Yang kedua, jenjang. Kalau ujian nasional itu hanya dilaksanakan pada siswa SMP atau MTS dan juga SMA, MA, dan SMK. Nah, kalau asesmen nasional ini
dilaksanakan atau ditujukan untuk hampir seluruh satuan pendidikan kecuali taman kanak-kanak dan PAUD. Ini mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan program kesetaraan seperti paket A, paket B, dan paket C itu juga dilaksanakan asesmen nasional. Siswa yang mendapatkan asesmen nasional ini atau level siswa. Kalau ujian nasional itu siswa di tingkat akhir. Kalau SMP itu kelas 9, SMA itu kelas 12. Nah, kalau asesmen nasional itu dilaksanakan di tengah-tengah proses belajar siswa itu di sekolah. Untuk SD itu di kelas 5, SMP itu kelas 8, dan untuk di SMA itu kelas 11. Jadi ini sebelum siswa selesai sekolah, dia sudah selesai asesmen nasional terlebih dahulu. Subjek ini yang peserta. Kalau ujian nasional itu seluruh siswa. Nah, kalau asesmen nasional ini hanya sampel atau contoh saja. Tadi sudah disinggung, itu maksimal 30% dari jumlah siswa. Jadi sampel dipilih secara acak oleh sistem yang sudah terkoneksi Dapodik. Jadi nanti siswa yang ikut itu langsung terdaftar. Selanjutnya itu model soal. Kalau ujian nasional itu soalnya hanya 2 jenis. Pertama pilihan ganda, dan yang kedua itu ujian singkat. Nah, kalau asesmen nasional itu model soalnya pertama ada pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini misal ada 5 opsi A, B, C, D, E, itu jawabannya tidak hanya 1. A, B, C, bisa 2, bisa 3, dan bisa seluruh. Selanjutnya menjodohkan ini kita sudah terbiasa melihat di soal-soal SD maupun di TK biasanya. Selanjutnya isian singkat dan uraian. Ini tidak jauh berbeda dengan soal-soal pada ujian nasional. Sasaran. Nah, kalau ujian nasional itu sasarannya per mata pelajaran. Misalkan bahasa Indonesia, IPA, matematika. Nah, kalau asesmen nasional tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, itu tidak lagi per mata pelajaran. Jadi yang dinilai atau sasaran yang dinilai yang ingin dievaluasi yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Nah, kompetensi literasi dan numerasi ini kemudian dinilai lewat yang namanya asesmen kompetensi minimal atau AKM. Karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang menunjang pembelajaran ini dilihat atau dinilai melalui survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Metode. Nah, kalau ujian nasional ini ada 2 metode. Yang pertama itu CBT, Computer Based Test, atau kita kenal dengan UNBK, ujian nasional berbasis komputer, dan Paper Based Test atau PBT, ujian berbasis kertas. Nah, kalau asesmen nasional ini full menggunakan sistem computerized multi-stage atau adaptive testing. Nah, ini artinya tes lewat komputer yang menyesuaikan dengan kemampuan sekolah itu, kemampuan instansi, dan juga kemampuan siswa. Jadi kalau siswa kita levelnya level 1, ya soal yang keluar berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri. Itu adalah beda asesmen nasional dan ujian nasional. Terus apa sih manfaatnya dari AN ini? Kenapa harus asesmen nasional seperti itu? Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merumuskan beberapa manfaat yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Jadi dengan adanya asesmen nasional ini, Kementerian Pendidikan itu bisa melihat sejauh mana kualitas pembelajaran di setiap sekolah maupun setiap daerah.
dan ini kemudian nantinya sebagai dasar untuk pemerataan pendidikan. Apa yang kurang di sekolah tersebut atau di daerah tersebut itu bisa dilihat dari asesmen nasional ini sendiri. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dari asesmen nasional ini bisa diketahui apa saja yang kurang, apa yang dibutuhkan, dan apa yang harus ditingkatkan. Jadi dalam menyusun kebijakan nanti Kementerian Pendidikan akan berdasar pada hasil asesmen nasional ini. Yang ketiga itu dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi program-program maupun kebijakan-kebijakan seperti bantuan operasional sekolah, buku dan lain sebagainya ini nantinya berdasar kepada hasil dari asesmen nasional ini sendiri. Terus apa saja komponen asesmen nasional? Asesmen nasional ini terdiri atas 3 jenis. Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Pertama, asesmen kompetensi minimal. Ini dilaksanakan oleh siswa yang dipilih secara acak dengan sampel yang terdiri dari asesmen kompetensi literasi dan asesmen kompetensi numerasi. Nanti literasi dan numerasi itu apa akan dijelaskan lagi lebih lanjut. Yang kedua itu survei karakter. Ini dilaksanakan oleh siswa. Survei karakter ini sendiri untuk menilai sejauh mana karakter siswa itu dalam karakternya dalam menghadapi kecakapan abad 21 ini. Nah, survei karakter ini sendiri ada 6 item atau 6 poin yang dinilai. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global. Artinya mereka bisa melihat perbedaan tanpa membeda-bedakan secara global. Bukan lagi secara lokal atau di dalam kelas masing-masing, tapi sudah memiliki pemikiran yang berkualitas global. Yang ketiga yaitu mandiri. Itu survei karakter. Siswa itu dituntut untuk mandiri. Yang keempat dituntut untuk memiliki jiwa gotong royong. Dan yang kelima yaitu siswa dituntut untuk memiliki nalar yang kritis, tidak hanya menerima pembelajaran tapi bisa menganalisis apa yang dipelajari, kemudian mengkritisi apa yang mereka dapatkan itu, dan terakhir itu siswa itu dituntut harus kreatif. Dan yang ketiga komponen asesmen nasional ini adalah survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini yang kemudian itu dilaksanakan atau wajib diikuti oleh siswa, seluruh guru maupun kepala sekolah dan staf administrasi sekolah. Jadi yang akan ditanyakan di survei lingkungan belajar ini nanti mulai dari sarana prasarana, apa yang kurang di sekolah itu, dan lain sebagainya, mulai dari yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak Ibu jangan takut, kita memang ikut asesmen nasional tapi bukan mengerjakan matematika, bukan bahasa Inggris, tapi ini lebih ke survei. Jadi jawab saja seadanya, apa yang ada, apa yang kurang, apa yang dibutuhkan, jangan melebih-lebihkan, jangan mengurang-urangi. Nah, karena kalau kita melebih-lebihkan, misalnya kita menjawab apakah sudah tersedia komputer misalnya di setiap kelas. Kalau memang tidak ada, tidak usah dijawab, tidak ada. Karena dari survei lingkungan belajar inilah nanti kebijakan-kebijakan kementerian itu yang akan dijadikan dasar. Jadi setelah ada survei lingkungan belajar, apa yang dibutuhkan, kemudian dibandingkan dengan hasil AKM dan hasil survei karakter. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan seperti pemberian bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Selanjutnya asesmen kompetensi minimal atau AKM atau asesmen kompetensi minimum. Ini yang akan dikerjakan oleh siswa kelas 5, 8 dan 11. Yang pertama itu asesmen literasi membaca.
Di sini literasi membaca. Sejauh ini kita masyarakat Indonesia kenalnya atau kita guru-guru yang namanya literasi yang membaca. Ini sebenarnya miskonsep atau salah pemahaman. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca. Mengapa ada survei terbaru mengatakan di Indonesia 55% masyarakat Indonesia itu buta huruf secara literally. Maksudnya di sini bukan buta huruf tidak bisa membaca, tapi buta huruf literasi. Nah, kenapa dikatakan buta huruf literasi? Karena kebanyakan orang Indonesia itu bisa membaca, tapi tidak bisa menggunakan yang empat ini. Yang pertama itu memahami apa yang dibaca itu, kemudian menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat merefleksi. Jadi kita siswa itu dituntut dinilai bagaimana kemampuan literasinya, bagaimana mereka memahami apa yang dibaca, kemudian menggunakan apa yang mereka baca, yang ketiga mengevaluasi, dan keempat merefleksi. Yang ketiga ini yang paling penting. Ini salah satu program pemerintah untuk menangkal yang namanya berita bohong atau hoax. Karena kebanyakan sekarang di Indonesia ketika mendapatkan berita tetap baca, bagikan, tapi tidak dievaluasi, tidak di istilahnya itu cross check dulu. Ini beritanya benar atau enggak gitu. Ini beritanya berita bohong atau memang berita resmi. Nah, inilah yang kemudian pemerintah mempersiapkan melalui asesmen literasi ini. Yang kedua yaitu asesmen numerasi. Nah, kalau kita berbicara numerasi, ini berkaitan erat dengan kemampuan berhitung atau pada angka-angka, atau lebih tepatnya lagi pada matematika. Asesmen numerasi ini yang dituntut ini adalah bagaimana siswa memahami apa yang mereka hitung, apa yang mereka kerjakan, dan kemudian mengaplikasikan. Misal mereka menghitung duit, nah, mereka bisa menghitung uang itu, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bernalar. Jadi kalau selama ini kita belajar 3 kali 3 9. Nah, untuk selanjutnya di numerasi ini tidak lagi bentuk soal-soal yang seperti itu. 3 kali 3 9. Selain 3 kali 3, apa saja jalan untuk mendapatkan angka 9. Jadi di situ soalnya lebih istilah yang tadi bukan hanya pengetahuan konsep, tapi siswa itu dituntut untuk kreatif mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis numerasi. Bagaimana untuk peserta AKM? Jadi AKM ini ingat, AKM dengan AN itu beda. AN itu keseluruhan komponen yang terdiri dari 3, AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Jadi AKM ini merupakan salah satu bagian dari AN. Jadi kalau ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar itu tidak terpisahkan. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, sampai SMA sederajat. Bahkan pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, maupun C. Pesertanya tidak seluruh siswa. Tadi sudah saya sampaikan, sampel secara acak. Dan bagaimana kriterianya? Pemilihan sampel itu secara acak yang diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan 11 untuk SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal AKM atau asesmen kompetensi minimum. Pertama, pilihan ganda. 5 opsi, 4 atau 5 opsi, yang kemudian pilihan ganda kompleks. Ini seperti saya sampaikan tadi, bisa dalam 5 opsi itu bisa 1, 2, sampai 3 jawaban. Yang ketiga menjodohkan.
Yang keempat isian singkat, dan terakhir itu uraian. Nah, literasi membaca ini terdiri dari 3 komponen, numerasi juga 3 komponen. Jadi dalam AKM ini yang dinilai itu yang pertama konten, yang kedua proses kognitif, dan konteks. Konten ini sendiri kalau dalam soal itu nanti akan berisi teks bacaan. Ini kalau yang guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kalau bikin soal pasti ada yang namanya konten berisi teks informasi maupun teks fiksi. Teks informasi ini biasanya itu berupa berita, kemudian disajikan berita, kemudian siswa itu menganalisis, menyampaikan apa yang terjadi 5W1H, di mana kejadian itu teks informasi. Yang kedua teks fiksi, ini biasanya berupa cerita rakyat, legenda dan sebagainya yang siswa nanti itu menganalisis mulai dari pokok, paragraf, dan lain sebagainya. Yang kedua proses kognitif, ini isi soalnya nanti siswa itu dituntut untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Dari teks-teks itu informasi apa yang bisa mereka jaring. Yang kedua interpretasi dan integrasi. Interpretasi ini adalah menggambarkan. Setelah mendapatkan informasi, mereka bisa menggambarkan informasi apa yang didapat dari sebuah teks, kemudian mengintegrasikan, menghubungkan kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Kemudian selanjutnya evaluasi dan refleksi. Evaluasi ini seperti saya tadi jelaskan, mereka cross check, mencari kebenaran. Baru terakhir kemudian merefleksi. Merefleksi ini membandingkan dengan diri sendiri. Misalkan ada suatu kejadian, ini posisi saya ini di mana? Posisi saya sebagai pengamat, sebagai seseorang yang menjadi saksi, atau sebagai korban kalau misalkan ada suatu kejadian. Yang ketiga konteks. Itu yang pertama personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kedua itu sosial budaya. Dan ketiga itu scientific. Scientific ini berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah. Dan untuk numerasi, kontennya yang itu pertama itu bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Mulai dari cacat, bilangan bulat, sampai bilangan pecahan dan desimal. Yang kedua yaitu pengukuran dan geometri. Jadi misal contoh numerasi ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menghitung hasil luas misal, tapi juga mereka mulai dari awal pengukuran lingkungan yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu data dan ketidakpastian, dan keempat yaitu aljabar. Dan untuk proses kognitifnya yaitu pemahaman, penerapan, dan juga penalaran. Dan konteksnya sama seperti literasi, itu berkonteks personal, sosial budaya, dan juga scientific. Dan kemudian nantinya tujuan dari asesmen ini yaitu untuk mengevaluasi segitiga belajar ini. Yang pertama yaitu mengevaluasi asesmen atau penilaian itu sendiri. Penilaian itulah asesmen itu layak dilanjutkan atau tidak. Kemudian mengevaluasi kurikulum dan juga mengevaluasi pembelajarannya itu sendiri. Nah, setelah adanya 3 ini, kemudian nanti ini secara tidak langsung berpengaruh kepada pengalaman belajar murid, kompetensi kepemimpinan sekolah, dan juga kompetensi guru. Jadi antara seluruh unsur atau komponen di sekolah itu tidak bisa terpisah dari satu sama lain. Jadi ada di dalam satu segitiga dan dalam satu lingkaran. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai asesmen nasional yang perlu kita ingat.
Asesmen nasional ini dilaksanakan bukan untuk pemeringkatan, bukan untuk menghakimi siswa atau menilai hasil belajar, tetapi ini suatu proses yang kompleks yang digunakan untuk mengevaluasi mulai dari input apa yang didapat oleh siswa, proses belajar apa yang dirasakan oleh siswa, dan juga outputnya, hasilnya nanti seperti apa. Kemudian dari output ini akan menjadi dasar dari perumusan kebijakan-kebijakan maupun perumusan program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, dan jika ada pertanyaan saya persilahkan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, kalau ujian nasional itu nilai ataupun kelulusan siswa itu ada di hasil ujian. Nah, kalau yang ini guru itu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan hasil belajar siswa. Karena hanya guru yang tahu sejauh mana perkembangan hasil belajar siswa itu sendiri. Asesmen nasional ini itu hanya untuk mengevaluasi, bukan untuk memeringkatkan atau melihat hasil belajar siswa, dan juga tidak menjadi dasar dalam penerimaan peserta didik baru maupun penerimaan mahasiswa baru. Jadi asesmen nasional ini hanya semacam survei yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan belajar di setiap instansi, di setiap sekolah maupun di tiap daerah. Jadi kemudian nanti bisa dipetakan daerah ini yang kurang apa, daerah itu yang kurang apa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.